Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Heviana dengan NPM 2101120100049. Mata kuliah Pengantar Hukum Bisnis kelas 21 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sriwalni Rahayu SHM Hum. Saya berasal dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai perusahaan yang tidak berbadan hukum. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan perusahaan? Perusahaan merupakan suatu bentuk badan hukum yang melakukan perbuatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Ternyata, perusahaan memiliki penggolongan. Tidak hanya perusahaan saja, tetapi ada beberapa penggolongan, yaitu dari sudut sektor usaha, perusahaan terbagi menjadi 3, perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Dari segi jumlah modal pemilik, perusahaan terbagi 2, perseorangan yang pemiliknya tunggal dan persekutuan lebih dari 1 orang minimal 2 orang. Berdasarkan status hukum, perusahaan terbagi 2, perusahaan berbadan hukum seperti PT, koperasi, BUMN atau BUMD, perusahaan yang tidak berbadan hukum seperti usaha dagang, firma, dan CV. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perusahaan yang tidak berbadan hukum. Tanpa memperpanjang lagi, langsung saja nih kita masuk ke topik utamanya, yaitu perusahaan tidak berbadan hukum. Yang pertama dapat kita lihat yaitu usaha dagang. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan usaha dagang itu? Usaha dagang atau yang dalam praktek sering disingkat dengan UD, dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan sole proprietorship, merupakan suatu cara berbisnis secara pribadi dan juga sendiri tanpa partner sama sekali, dan dia tanpa mendirikan suatu badan hukum, dan karenanya tidak ada harta khusus yang disisihkan sebagaimana halnya dengan suatu badan hukum. Karena itu pula, jika terdapat tuntutan dari pihak lain atau pihak ketiga, maka tanggung jawabnya secara hukum adalah tanggung jawab pribadi dari pemilik atau pendiri dari usaha dagang tersebut. Dasar hukum usaha dagang terdapat pada pasal 6 dan 18 KUHD. Usaha dagang ada karena hukum kebiasaan dan jurisprudensi. Perusahaan dagang dengan perusahaan perseorangan terdapat perbedaan. Perusahaan dagang atau usaha dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Bagaimana sih prosedur pendirian usaha dagang ini? Jadi, yang pertama, akta pendirian usaha dagang dibuat oleh notaris, kemudian didaftarkan di kepaniteraan PN setempat. Lalu, mengurus SIUP atau TDP ke kantor Perindak. Yang terakhir, pengurusan izin-izin lainnya. Selanjutnya, setelah usaha dagang ada firma. Apa yang dimaksud dengan firma? Nah, firma adalah bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih yang menjalankan suatu badan usaha di bawah satu yang digunakan secara bersama. Pengertian lain dari firma terdapat dalam pasal 6 KUHD adalah persekutuan perdata yang didirikan dengan nama bersama. Adapun alasan firma bukan badan usaha berbadan hukum, karena yang pertama, tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan HAM, dan yang kedua, tidak ada keharusan pemisahan harta kekayaan antara harta kekayaan persekutuan dengan harta kekayaan pribadi para sekutu. Selain itu, ternyata firma memiliki keunggulan serta kelemahannya. Apa saja sih keunggulan dan kelemahan dari firma ini? Mari kita simak. Sekarang kita akan membahas dulu mengenai keunggulan dari firma. Yang pertama, cara pendirian firma cukup mudah, hanya dengan membuat perjanjian di hadapan notaris tanpa perlu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Tidak harus ada akta autentik. Dan yang kedua, firma memiliki kekuatan keuangan karena terdiri dari beberapa orang pendiri yang menyepakati beberapa banyak dana yang mereka keluarkan bersama untuk firma. Firma juga mudah dalam hal memperoleh kredit. Dalam firma, modal mudah dipenuhi. Hal itu dikarenakan modal ini dibagi dengan orang lain. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh anggota-anggota firma jauh lebih baik karena segala keputusan dilakukan bersama-sama melalui banyak pertimbangan dari anggota-anggota firma. Di balik keunggulan firma,
Firma juga memiliki kelemahan. Yang pertama, setiap anggota firma mempunyai tanggung jawab tidak terbatas terhadap hutang perusahaan, yang mana artinya tidak ada pemisah antara kekayaan firma dengan kekayaan pribadi. Misalnya, ada seorang firma yang membuat masalah hingga menimbulkan hutang. Nah, itu semua sekutu firma tetap bertanggung jawab, walaupun ia tidak melakukannya. Hal itu yang membuat tanggung jawab firma tidak terbatas. Yang kedua, apabila satu anggota firma keluar, maka firma tersebut akan bubar pula, karena firma menggunakan nama bersama. Kerugian yang dibuat akan ditanggung secara bersama. Yang ketiga, perbuatan sebagian anggota firma menjadi tanggung jawab anggota firma yang lain, maka hal tersebut menyebabkan kelangsungan firma tidak akan terjamin. Dan yang keempat, jika ada anggota firma yang tidak taat pada perjanjian firma, maka akan menyebabkan masalah dan tegangan dalam perusahaan, sehingga jalannya perusahaan akan terganggu. Ternyata, firma juga dapat berakhir. Nah, apa saja sih penyebab dari berakhirnya sekutu firma? Yang pertama, jangka waktu firma telah berakhir sesuai yang telah ditentukan dalam akta pendirian. Nah, firma tersebut berakhir apabila lewat waktu dari yang ditetapkan. Yang kedua, adanya pengunduran diri dari sekutu atau perberhentian sekutu. Yang ketiga, musnahnya barang atau telah selesainya usaha yang dijalankan persekutuan firma. Yang keempat, adanya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu. Yang kelima, salah seorang sekutu meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Dan yang keenam, pembubaran. Ternyata, firma juga memiliki hubungan hukum dan tanggung jawab. Yang pertama, hubungan hukum dan tanggung jawabnya antar sesama sekutu nih, yaitu semua sekutu berhak memutuskan dan menetapkan sekutu yang ditunjuk. Semua sekutu berhak melihat, mengontrol pembukuan. Semua sekutu memberi persetujuan jika firma menambah sekutu. Dan seorang sekutu dapat menggugat firma jika ia bertindak sebagai debitur firma. Dan yang kedua, sekutu dengan pihak ketiga. Bagaimana sih hubungan serta tanggung jawabnya? Jadi, hubungan serta tanggung jawabnya adalah sekutu yang telah keluar secara sah masih dapat dituntut oleh pihak ketiga. Setiap sekutu berwenang akan perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga. Dan setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan atas semua perikatan. Misal ada suatu kasus, si Selfie mempunyai bisnis firma dengan si Sela. Kemudian, Selfie mengadakan hubungan bisnis sama firma temannya, si Dea. Si Selfie di sini juga salah satu sekutu atau anggotanya. Apakah bisa si Selfie mengadakan hubungan bisnis tersebut? Hal tersebut diperbolehkan karena pada prinsipnya boleh semua perusahaan. Tetapi, harus berhati-hati agar tidak terjadi praktek monopoli. Dikhawatirkan kerjasama tersebut akan bersaing, namun ketika bekerjasama tidak terjadi persaingan harga. Misal jual susu. Nah, bisa meletakkan harga yang sama, namun jika hanya perusahaan mereka saja yang menjual, maka akan terjadi monopoli yang mana kedua firma tersebut dapat mengatur harga pasar. Selanjutnya ada Commanditaire Finance Cap, atau yang sering disebut dengan CV. Pengertian CV itu sendiri adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya. Secara keseluruhan, jika sekutu CV memiliki hutang, maka tanggung jawabnya tidak terbatas, yang mana jika harta CV tidak cukup, maka harta pribadi bisa diambil. Adapun dasar hukum yang mengatur CV, yaitu terdapat pada pasal 19 KUHD, menyatakan bahwa CV merupakan suatu persekutuan atau pemitraan yang terdiri dari satu atau lebih sekutu komanditer atau sekutu pasif, dan satu atau lebih sekutu biasa atau sekutu komplementer. Di dalam CV terdapat dua sekutu. Yang pertama, sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Jadi, sekutu komanditer atau sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyerahkan modal sebagai pemasukan pada persekutuan dan tidak turut campur dalam pengurusan persekutuan. Sekutu komanditer itu pasif, karena cuma masukkan uang modal, tidak boleh ikut mengurus. Kemudian, ada sekutu komplementer atau sekutu aktif. Sekutu komplementer adalah sekutu yang memasukkan sejumlah modal ke dalam persekutuan dan juga berkewajiban mengurus jalannya perusahaan. Ini sekutu aktif, hal itu dikarenakan sekutu ini aktif mengurus CV, sama seperti firma. Hak dan tanggung jawabnya sama, sekutu ini terlibat dalam manajemen dan operasional CV. Tentu saja CV ini memiliki syarat pendirian.
yaitu adanya perjanjian, adanya akta pendirian yang dibuat oleh notaris, dan pendirian oleh minimal 2 orang. Namun, dalam KUHD tidak ada secara khusus mengenai pendirian CV. Adapun prosedur pendirian CV, yang pertama, pendiri datang ke notaris untuk minta dibuatkan akta pendirian. Kemudian, akta pendirian yang telah dibuat oleh notaris dibawa ke kantor Badan Perizinan dan Penanaman Modal setempat untuk mendapatkan surat izin usaha atau SIU dan surat izin tempat usaha atau SITU. Lalu, akta pendirian, SIU, dan SITU dibawa ke Kepanitraan Pengadilan Negeri setempat untuk didaftarkan. Untuk prosedur terakhir, akta pendirian, SIU, dan SITU, serta tanda pendaftaran dibawa ke Tambahan Berita Negara atau TBN untuk diumumkan. Selain firma, ternyata CV juga memiliki hubungan hukum dan tanggung jawabnya. Namun pada CV, hubungan hukum ada 2, hubungan hukum ke dalam dan hubungan hukum keluar serta tanggung jawabnya. Hubungan hukum ke dalam dan tanggung jawabnya adalah hubungan hukum antara sesama sekutu komplementer sama dengan firma, yang mana artinya persekutuan kompetitor berwenang meminta pertanggungjawaban pada komplementer. Kemudian, hubungan hukum sekutu komplementer dengan sekutu kompetitor diatur dalam pasal 1624 sampai dengan 1641 KAH Perdata. Ketentuan ini hanya berlaku apabila tidak diatur secara khusus dalam anggaran dasar persekutuan. Pada pasal 1633 KUHP Perdata, menentukan bahwa keuntungan sekutu kompetitor sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sekutu kompetitor dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa. Lalu, sekutu kompetitor hanya boleh melakukan tugas pengawasan terhadap kepengurusan jika ditentukan dalam anggaran dasar. Dan juga pada pasal 21 KUHD menentukan bahwa sekutu kompetitor yang melakukan tugas kepengurusan dikenakan tanggung jawab yang sama dengan sekutu komplementer. Selanjutnya, hubungan hukum keluar serta tanggung jawabnya adalah hanya sekutu komplementer yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sekutu kompetitor tidak mempunyai hubungan luar. Sekutu ini hanya mempunyai hubungan hukum ke dalam. Tanggung jawab sekutu komplementer terhadap pihak ketiga secara keseluruhan sampai kepada harta pribadinya. Baik, sekian pemaparan materi mengenai perusahaan tidak berbadan hukum. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalangan banyak. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.